Halo Tunas Cendekia, salam Cendekia dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, di hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat spesial di ITB Markandia Bali, yaitu kita sudah kedatangan Wakil Rektor 3 ITB Markandia Bali. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu, semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu dan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Nah, di sini Bapak silakan memperkenalkan diri dulu. Sebelum nanti saya akan mengulik beberapa hal tentang organisasi dan minat bakat. Nama? Ya, Pak. Silakan dikenalkan deh. Iya. Masa host nggak tahu nama saya? Iya. Itu cara licik host biar Jadi beliau ini merupakan Iputu Oko Suwardana SPD MPD. Jadi beliau merupakan Wakil Rektor 3 di bidang kemahasiswaan dan alumni di ITB Markandia Bali. Nah, hal yang saya ingin pertama tanyakan kepada Bapak yaitu bagaimana pengalaman Bapak dulu ketika masih mahasiswa dalam mendalami sebuah organisasi. Adapun di organisasi apa saja Bapak pernah menggeluti dan mungkin bisa bercerita sedikit tentang pengalaman Bapak itu. Pengalaman? Iya, Pak. Kalau pengalaman kebetulan dulu ketika kuliah ada beberapa organisasi yang saya ikuti dengan berbagai macam alasannya. Yang pertama saya ikut di BEM Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian di HMJ juga. Di HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Jadi kalau sekarang namanya prodi. Ada namanya HMJ, kalau sekarang harusnya HMPS. Kebetulan saya di 2 periode di 2 organisasi itu, dan di HMJ ketuanya adalah Pak Rektor kita sekarang kebetulan. Jadi beliau adalah ketuanya dan saya adalah antek-anteknya dari dulu. Jadi beliau adalah bos saya antek-anteknya dari dulu. Terus sebenarnya kalau pengalaman cerita mengapa ikut organisasi itu simple sebenarnya dulu. Pada masa itu tahun 2007 sampai 2011 ketika di Beleleng, alasan saya ikut organisasi simple, biar dapat makan gratis. Serius Gratis ya, Pak ya. Serius. Karena apa? Setiap kegiatan, setiap rapat itu pasti ada konsumsi kan. Iya. Sebagai anak kos gitu yang dibilang lah kita dikasih uang jajan itu pas kekurang-kurangan gitu. Serius. Jadi setiap ada kegiatan saya sangat semangat. Kalau rapat saya terus datang, kalau kegiatan saya terus datang gitu. Tujuannya dapat konsumsi gratis. Jadi itu tujuan utama dari Bapak. Awalnya begitu dan keterusan gitu. Makanya ada dulu kalau anak-anak BEM Undiksa tahun 2008 sampai 2010 pasti kenal istilah 1000 pertama. Itu angkatan racun sama kelas bunga matahari namanya. Itu pasti mengenal sebutan 1000 pertama. Tujuannya kita mengumpulkan uang 1000 dengan teman-teman yang hadir. Terkumpul sekian ribu kan lumayan banyak. Iya. Belilah gorengan. Yang makan saya. Jadi itu Yang cewek-cewek, yang cewek-cewek kan pasti makannya sedikit kan ngambil satu, ngambil 2. Apalagi malu-malu kan, Pak ya? Iya biasa. Iya, kan mahasiswa dulu. Nah, kalau kita kan tinggal main, makanya sampai saat ini nggak terkontrol. Kebablasan, Pak ya? Jadi Tapi nggak cuma itu sih sebenarnya tujuannya. Yang kedua adalah ingin belajar berorganisasi, itu penting. Itu penting sekali. Organisasi itu penting. Kenapa? Meskipun kalian tidak mendapatkan manfaatnya di saat itu juga, tapi nanti akan ada manfaatnya juga. Jadi sebenarnya gara-gara hal yang simpel gitu, pengen makan gratis. jadi awalnya ingin makan gratis tapi jadinya ketagihan gitu, Pak. Kebablasan dan juga ya ketagihan juga pasti. Itu. Ya, jadi itu pengalaman dari Bapaknya ikut organisasi BEM, HMJ. Itu aja. Itu aja. Itu Ya. aja. Kalau sekarang ikut organisasi lain mungkin yang di kemasyarakatan dan sebagainya. Organisasi sih di sini aja karena lumayan saya tipikal orang yang harus fokus gitu ketika di satu hal, harus fokus, kalau nggak berantakan jadinya itu pasti kacau. Untuk sementara sih di sini aja, mungkin sama yang di rumah biasa lah.
di Banjar sama di Sukatruna kan biasa. Ya, jadi itu pengalaman bapaknya. Nah, sekarang tadi kan di awal bapaknya bilang beliau ikut organisasi karena ya ngirit uang makan seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada bapak, setelah bapak lama mengikuti organisasi di 2 periode ya pak ya, di BEM sama HMJ. Nah, apa income yang bapak dapatkan di organisasi? Kalau income nggak dapat. Atau benefit atau Kalau income apa yang- berupa uang nggak? Ya. Kalau income berupa uang itu tidak. Kalau benefit itu banyak. Apa yang bapak dapatkan dari organisasi tersebut? Nah itu. Nah bagi ini jauh sekali yang saya rasakan, beda sekali dengan teman-teman lain yang tidak ikut organisasi. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin tidak sekarang kalian dapatkan manfaatnya, tapi nanti setelah kalian tamat atau setelah beberapa bulan atau setelah beberapa tahun atau ketika kalian bekerja itu manfaatnya besar sekali. Mengapa? Pertama, orang organisasi itu terbiasa untuk mengorganisir sesuatu. Dia terbiasa untuk mengatur atau mengontrol ataupun merencanakan sesuatu. Jadi sadar tidak sadar kita akan terbawa gitu. Kita bisa paling tidak menyusun planning lah. Ada perencanaan yang bisa kita buat, ada bayang-bayang yang apa yang harus kita buat. Yang kedua, selain bisa berorganisasi, yang kedua kita bisa membagi waktu. Meskipun ini memang akan kembali ke diri kita masing-masing. Karena kalau saya jujur, tipenya adalah orang yang sangat tidak bisa bagi waktu sampai sekarang. Tapi kalau yang benar-benar memang orangnya itu sangat bisa bagi waktu, contohnya Pak Rektor kita sekarang, Pak Nu. Bayangkan, beliau adalah ketua HMJ dulu. Ketuanya, bukan antek-antek kayak saya. Beliau harus memikirkan organisasi, beliau harus memikirkan kuliah. Kemudian Pak Nu pun lulus juga dengan nilai yang sangat memuaskan, sangat bagus nilai beliau. Jadi bagaimana kita mengatur waktu belajar, kapan buat tugas, kapan kalau mahasiswa pasti juga nggak mungkin kita bisa bilang bohong kalau saya bilang tidak mungkin mikirin asmara, bohong kalau saya bilang. Kalau SMA mungkin masih bisa kita kontrol, tapi kalau kuliah bohong. Paling nggak galau sedikit itu ada. Jadi bagi waktu kapan kita galau, kapan kita organisasi, kapan kita happy, kapan buat tugas, itu akan terbawa paling tidak. Dan kalau orang bilang ikut organisasi itu bikin kalian nggak cepat-cepat tamat, bohong. Pak Swece, dekan Fakultas Ilmu Pendidikan kita, beliau juga adalah ketua HMD setelah Pak Nu, 2 tahun setelah Pak Nu. Setelah Pak Rektor, kalian tahu beliau tamat berapa tahun S1? Berapa? 3,5 tahun. Hebat sekali, 3,5 tahun ya pak ya. Dengan nilai IPK tertinggi malah. Jadi, itu tidak membuktikan orang organisasi itu berciri khas harus selalu bodoh dan juga telat lulus. Enggak. Sangat tidak. Karena gitulah terbiasa kita mengorganisir sesuatu. Kita punya planning kapan kita ngerjakan tugas, kapan kita organisasi, kapan kita mungkin pacaran, atau kapan kita nyari cewek atau nyari cowok. Manajemen waktu ya pak ya. Iya, kapan kita tiktokan lah kalau sekarang kan. Asal jangan kebablasan ke WC sedikit, lihat cermin tiktokan. Habis cuci muka cantik dikit tiktokan, janganlah. Jadi bisa bagi waktu itu organisasi. Kemudian benefit yang lain adalah kita sangat efisien. Efektif dan efisien dalam segala hal. Karena di efek yang pertama tadi kita bisa memperkirakan ini gitu. Karena itu terasa sekali dengan misalkan dulu ada beberapa oknum yang mungkin tidak ikut organisasi ketika bekerja lelet sekali. Ketika diminta menjadi A, dia nolak, jadi B nolak. Atau ketika diberikan kepercayaan ini bingung mau ngapain. Tapi kalau organisasi enggak, ya bisa. Meskipun kalian dulu cuma jadi anggota atau apa, paling tidak ada ilmu yang sadar tidak sadar akan masuk. Karena pengalaman di organisasi itu yang digunakan kita di dunia kerja seperti itu pak. Ya. Makanya kan kalau orang CV kadang-kadang di wawancara itu ditanyakan, kamu ikut organisasi apa aja? Pernah ikut organisasi apa aja? Kenapa itu penting? Ya, karena orang-orang organisasi itu mereka biasanya punya manajemen waktu yang bagus. Mereka punya planning yang bagus, mereka punya rencana ke depan juga yang bagus. Jadi makanya saya tidak menyarankan teman-teman atau tunas
cendekia sekalian untuk nanti hanya jadi mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu yang dimaksud gimana? Kuliah pulang. Saya tidak menyarankan itu karena tadi sangat disayangkan kalau tidak ikut organisasi. Meskipun tidak masuk di BEM, tapi paling tidak jadi panitianya lah. Sangat saya sarankan. Kenapa? Karena tadi, dan meskipun banyak drama, saya yakin juga kalian juga mengeluh seringan, apalagi kalau ketemu UTS, ketemu tugas, ketemu UAS, ternyata digedor-gedor oleh pembimbing kemahasiswaan, kemudian segala macam. Aduh. Itulah seninya gitu. Mau nggak mau kita belajar gini. Pokoknya kalau saya ada rapat, berarti tugasnya harus selesai sekian. Manage waktu ya. Ya. Itu harus sekali. Jadi itu saja. Mau apa lagi? Ya, sebenarnya Bapak ingin. Itu kalau benefit ya. Itu kalau benefit yang serius. Kalau benefit yang sampingannya sih banyak. Tapi risikonya juga besar gitu. Benefit misalkan bisa jadi kalian ketemu jodoh kalian di organisasi kan. Sebelah saya juga sepertinya begitu sih. Ketemu jodoh di organisasi. Benar? Ya, benar. Benar kan? Benar. Ya, kamu sudah membuktikan. Jadi kadang-kadang itu bisa menjadi pemicu loh. Nah, ketemu jodoh di organisasi Lebih semangat lah ya. Ya, lebih semangat. Cuma risikonya adalah ketika kalian terjadi masalah atau terjadi perputusan. Nah, itu yang harus dewasa menyikapi. Perputusan itu bahasa apa? Ketika putus atau katakanlah selesai. Itu benar. Jadi dewasa. Kita bisa membedakan kapan kita harus profesional, kapan kita harus sebagai teman. Tapi kalau memang lancar terus, ya pasti semangat. Nah, karena banyak kok teman-teman juga di perjuangan kami dulu saya nggak mau bilang saya aktivis karena saya tidak berbuat apapun. Saya bilang di teman-teman yang penggemar organisasi lah ya. Banyak kok teman saya yang ketemu di organisasi langgeng sampai sekarang. Ada yang sudah punya 2 anak, ada yang sudah punya 3 anak. Langgeng kok, mereka malah semakin gini gitu. Jadi organisasi membawa berkah gitu. Cintaku bersemi di HMJ ada sampai sekarang. Nanti akan sebagai judul sinetron ya. Bagus. Jadi kita buat sinetron di Cintaku Bersemi di boleh nanti ya. Itu benefit yang mungkin tidak semua orang mengalami gitu maksudnya. Tapi kalau yang saya sebutkan di awal itu semua akan mengalami. Kalau yang mungkin ketemu jodoh, ketemu teman baik mungkin, atau ketemu saudara yang hilang mungkin, siapa tahu. Itu banyak benefit-benefit lain yang tidak kita sadari. Betul juga sih Pak. Dan itu benefit yang bisa didapatkan ketika ikut organisasi menurut pengalaman dari beliau, yaitu ada manajemen waktu dan ada benefit sampingan. Pasti ada yang dibilang. Nah sekarang Pak, nah kita ketahui di kampus itu ada organisasi, 2 jenis organisasi, yaitu internal kampus dan eksternal kampus. Nah jadi menurut Bapak bagaimana perbedaan keduanya itu? Bagi adik-adik tunas cendekia yang masih sulit membayangkan BEM itu seperti apa sih, kita analoginya seperti OSIS. OSIS ketika di SMA SMP ya, OSIS ketika SMA dan SMP itu organisasi siswa intra itu artinya di dalam. Jadi yang membuat kegiatan di dalam sekolah yang resmi adalah OSIS beserta ekstrakurikulernya. Nah kalau di kampus namanya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa BEM. Kemudian kegiatan-kegiatan lain itu juga adalah ekstrakurikuler seperti UKM. Organisasi resmi internal kampus itu ada BEM dan juga ada UKM. BEM itu tujuannya apa ya? Untuk mengorganisasi teman-teman tunas cendekia dan juga sobat-sobat cendekia yang di luar sana. Tujuannya apa? Membuat kegiatan, membuat aktivitas, atau mungkin menanggapi sesuatu yang mungkin tidak patut. Istilahnya mewakili suara mahasiswa, suara sobat cendekia. Dan kita perlu pemahaman bahwa semua mahasiswa, semua sobat-sobat cendekia itu adalah BEM. Cuma ada yang jadi pengurus, ada yang tidak. Nah itu yang mungkin masih awam Pak di mahasiswa di kalangan. Makanya kan orang-orang, kamu BEM, kamu juga BEM Pak sebenarnya. Jadi bedanya ada pengurus, ada OSIS. Kok OSIS?
Ada pengurus, ada anggota BEM biasa. Anggota BEM biasa itu yang tidak masuk ke pengurusan. Karena apa? Karena semua wadah mahasiswa secara internal diakui di Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu yang perlu kita luruskan, sama kayak OSIS sebenarnya. Semua siswa itu adalah OSIS. Cuma ada pengurusnya yang dibagi menjadi beberapa bidang yang diketuai oleh ketua BEM. Bisa bilang mereka yang mewakili ya Pak ya nanti Ya, mengorganisasikannya. mereka yang mewakili untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mewadahi semua aktivitas di teman-teman Sobat Markandeya nanti. Siapa? Kalau yang eksternal mungkin? Oh iya, lupa. Eksternal itu adalah organisasi yang berada di luar kampus tapi berhubungan dengan kampus. Nah kalau sekarang, kalau secara institusi kita belum punya, secara resmi ya, belum punya organisasi yang bersifat eksternal. Yang bersifat eksternal paling sekarang cuma baru IKA, itu pun resmi sebenarnya, Ikatan Alumni, Ikatan Keluarga Alumni. Tapi yang eksternal itu biasanya ada, kalau di Bangli itu ada KMADI. Nah, mereka biasanya akan terus berkoordinasi dengan kita dan mencari juga teman-teman Sobat Markandeya yang lain untuk menjadi anggota mereka. Apakah itu diizinkan asal tujuannya saya bilang organisasi itu bersifat positif dan membangun. Jadi organisasi eksternal itu maksudnya adalah organisasi yang bekerja sama dengan pihak kampus yang mungkin diwakili oleh beberapa anggota teman-teman kampus. Misalkan kalau bisa kita bilang KMHDI adalah organisasi eksternal yang tidak berhubungan dengan kampus, tapi ada orang kita di situ. Masih berhubungan dengan kampus. Dengan kampus karena itu melibatkan mahasiswa. Kalau mungkin misalkan ada teman-teman yang muslim, keluarga muslim itu kan bisa berkomunikasi dengan kita untuk cari anggota. Itu yang tidak di bawah kampus tapi tetap berhubungan dengan kampus. Itu yang eksternal. Jadi itu eksternal sama internal. Nah tentunya sekarang kita sudah mengetahui organisasi apa saja yang internal kampus. Nah mungkin tunas-tunas Markandeya, tunas-tunas cendekia dimanapun berada, mungkin penasaran bagaimana sih caranya untuk masuk ke organisasi ini. Nah mungkin itu selanjutnya Pak, mungkin bisa di-sharingkan bagaimana caranya mereka masuk, apakah mungkin ada tahapan-tahapan dan lain sebagainya. Jangan lewat tembok. Gerbang yang dimasuk gimana Pak? Gerbang depan. Ya. Satu lagi benefit yang tadi saya lupa bilang adalah ketika kami di pengurus BEM itu akses informasinya banyak sekali. Kita kan perlu juga kita perlu regenerasi. Kita perlu tetap peremajaan. Itu. Saya menarik sekali bagaimana kegiatan BEM ataupun UKM di masa pandemi ini Pak.